Saya pernah diundang khotbah, Ustaz mau undang khotbah Jumat. Sampai di masjid, adik-adik sekalian, saat masuk masjid ucapkan salam, Assalamualaikum. Siapa yang balas salam? 3 orang bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ustaznya soada. Hari Jumat hanya 3 orang bapak-bapak. Azan sudah dikumandangkan azan. Akhirnya takbir masjid bilang, Ustaz sudah azan, silakan naik, nanti kita yang azan. Masya Allah, saya bersyukur 3 orang bapak-bapak itu setia hingga akhir mendengarkan khutbah saya. Dan mereka sudah rapi sekali duduknya di bawah mimbar. 3 orang. Andaikan anak-anak yang saya dapat di dalam masjid, karena mereka sudah dewasa, sudah tua-tua, 3 orang di bawah mimbar, 3 itu. Ya, jadi saya khutbah tidak berhadapan dengan jamaah yang di depan, tidak melihat begitu. Tapi saya bilang, jamaah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 3 orang. Kenapa tidak? Kalau banyak yang di sana, kata saya ke depan. Sidang jamaah Jumat dirahmat. Tapi ini tidak di bawah. Saya sidang jamaah Jumat dirahmat Allah. Subhanallah. Sementara khutbah satu masuk. Sementara pertengahan khutbah satu masuk. Semua selesai khutbah satu masuk. Sudah selesai khutbah berapa orang masuk? Kemungkinan hanya satu sah. Masjidnya megah depan perumahan. Subhanallah. Saya sedih. Saya bilang kalau ada Imam Syafi'i hari ini hadir, dia bilang sholat Jumat ini tidak sah. Karena menurut Imam Syafi'i 40 orang. Nah sekarang hanya satu sah, tidak sampai 40 orang. Subhanallah. Tidak sampai jumlah tinggi. Cuma setelah mantul. Akhirnya saya padamkan khutbah saya turun. Kemudian saya imam. Sedihnya luar biasa. Lagi dia. Di belakang saya taruhannya satu saat tidak sampai berkeluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedihnya luar biasa. Sedihnya apa? Bukan baca Fatihah, tapi yang di belakang sedih. Tapi ternyata setelah baca Thalib yang amin, amin. Karena bisa yang di belakang 5-10 orang, kenapa yang aminnya banyak? Yang tadi dengar hanya satu saat, yang aminnya banyak. Andaikan seorang imam sementara imam dia sholat, dia bisa melihat ke kanan ke kiri. Saya mau lihat itu suara yang amin itu suara manusia atau suara setan? Karena saya tahu yang di belakang itu hanya satu saat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata jumlah yang sholat di masa. Subhanallah. Yang dengar khutbah satu saat. Yang sholat di masa. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Jamaah rahmati Allah. Ternyata apa masalahnya? Kenapa yang dengar satu saat, yang sholat sampai 5 saat, ternyata setelah dicek and recheck di RCTI, ya, apa masalahnya? Masalahnya hanya satu ini berontak. Masih banyak kaum muslimin yang senang menunggu sholatnya di rumah daripada menunggu sholatnya di masjid. So azan itu sudah azan oval atau kakek, tapi belum kamat. Berapa menit lagi mau kamat? 10 menit lagi. Berarti oval masih bisa barok. Waktu menunggu sholat itu diisi dengan rokok. Saya tidak berbicara haram dan tidaknya rokok, tidak, tapi menghormati azan yang dikumandangkan diundang oleh Allah. Itu yang sedikit jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, hikmah pertama dari peristiwa ini bagaimana menjaga masjid. Bagaimana jamaah rahmati Allah kita makmurkan masjid ini dengan semakmur-makmurnya. Dan apa? Bukan hanya kegiatan ibadah, kegiatan kemanusiaan. Saya juga ada masjid depan rumah, dan masjid itu masjid terbaik di daerah saya.
sebelah sana, boleh orang. Saat saya masuk, bangun rumah di situ, masjidnya jamaahnya baru 2 saf, 1 saf laki-laki, 1 saf perempuan. Saat saya masuk, jamaah saudara umat Allah, saya ajak mereka dengan majelis. Ini majelis seperti ini. Mulai pasang tangan yang di majelis. Ustaz, saya suka mau sholat, ya, saya juga suka mau sholat. Tapi saya penjual pisang goreng. Kalau mau sholat, siapa yang menjaga pisang goreng? Tutup Saya warung. penjual pisang goreng, Tutup minta ada pengganti yang menjaga pisang gorengnya biar dia sholat. Kalau tidak ada pengganti, saya tidak sholat. Saya menjual pisang goreng, karena itu kehidupan saya. Saya bilang sama Omar dan Okai, saya bilang, Nek, aku, Nenek, suka mau sholat? Iya suka mau sholat seperti mereka yang satu saat itu. Tapi siapa yang jaga pisang goreng? Siapa yang buat? Itu kehidupan saya. Saya bilang besok malam bikin pisang goreng sebanyak-banyak. Besok malam bikin. Kalau